Bagaimana kita untuk mengudari, melepaskan talinya syahwat itu hanya dengan satu cara. Sibukkan hatimu terus setiap saat dan waktu, tidak mengenal waktu dan tempat, bersirul asrar. Pun itu. Bahkan Rasulullah itu setiap napas, Pak, diterangkan di dalam surat Al-Insan, pagi sampai sore bahkan malam beliau itu selalu berzikir. Makanya bertanya, Gus, saya ini sudah kholwat sampai 3 tahun kok belum wusul. Udah, kuncinya ada di situ. Anda wusul itu sudah tahu cirinya belum? Kalau belum, tanda-tandanya ada. Kewusulan itu. Kewusulan itu tidak harus terjadi ketika saat jenengan kholwat zuhud secara khusus. Enggak. Bisa jadi wusul terjadi, Anda itu di tengah-tengah kholwat secara umum. Tidak harus jedah apa? Tidak harus waktunya lama, tidak harus. Durasinya tidak harus berlama-lamaan, tidak harus. Tidak harus. Itu semuanya yang berwenang adalah Allah. Kita dikasih 1 menit, itu sudah dikatakan sudah wusul. Kan sudah jelas dikatakan tanda-tanda wusul adalah la yarawna li anfusihim syai'an. La yarawna, Anda tidak melihat, tidak mengakui, tidak beriman li anfusihim terhadap dirimu syai'an, suci-wici yang didatangkan Allah. Anda tidak pernah atau Anda sudah tidak mengakui atau mengimani atau melihat perkara yang ada pada diri Anda itu dari Anda. Tidak. Itu tanda wusul. Ikhlas kan ada di situ. Walaupun Anda melakukan kebaikan secara syariat, walaupun terjadi perkara apapun maksiat secara syariat, macam-macam syariat maksiat secara syariat itu apapun. Ini enggak cuman diomong loh Pak ya, memang terjadi di dalam hati Anda lewat iman dan rasa. Aku yakin kalau jenengan kolokalisasi betul-betul la yarawna li anfusihim syai'an, temriku dadi beci, mesti akan dawuhi 21-nya. Tahu 21-nya ya? Purele. Lho nggih. Walaupun tidak terasa bagi Anda membayar, tapi justru yang kau berikan di situ adalah bentuk taubatan nasuhannya dia nanti. Gusti Allah itu kalau membuat lakon aneh-aneh, macam-macam. Ada orang yang hatinya sebagai kekasih Allah itu
Dibuletno di lokali ada Pak, iya. Dibuletnya artinya soboni loh Pak di situ. Itu urusan Allah. Gak harus dia itu berkeseng, berpacak miturut orang lain bagus. Gak harus. Itu sudah kewenangan Allah sendiri. Meletakkan kekasihnya di setiap lini yang dengan maksud adalah untuk memberikan pepadang terhadap orang yang kegelapan. Dengan kitab, anzalal kitab, untuk membuka lifutuh kulubihim, membuka hatinya mereka-mereka yang kegelapan. Jadi orang-orang ini membawa obor untuk memberikan pepadang terhadap orang-orang yang lewat dalam kegelapan. Istilah ngeten iki ning ngarepe omah dikasih lampu supaya orang yang lewat itu tidak gelap, cek tahu jalan, seperti itu. Berarti solusinya kita melepaskan cancangan syahwat itu hanya lewat terus menerus berzikir. Akhirnya iman sampean yang tadinya itu selain Allah, sedikit demi sedikit yang selain Allah itu adalah hilang. Akhirnya iman itu hanya pada Allah. Ya bunaya la tusrik billah, surat Luqman. Anak putuku, la tusrik, jangan kau menyekutukan Allah. Jangan ada di dalam hatimu iman selain Allah. Sebab kalau ada iman selain Allah dalam hatimu, inna syirka la zulmun azim. Kalau syirik itu ada di dalam hatimu, iku la zulmun azim, bahasa gelap peteng dedet, gelap gulita, enggak ada cahaya makrifat, enggak ada Pak. Akhirnya ruhaniyah kita Pak, sampai hatta zirtumul makobir ini nggak kenal Allah, buta terhadap Allah, imannya terhadap selain Allah. Sekalipun secara zahir jenengan mengatakan amantu billah, ingat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Jelas nggih? Di antara banyak manusia itu secara lisan mengatakan beriman pada Allah. Artinya secara fisik kita patuh dengan hukum syariah. Bahasa sampai ngalor ngidul lah Allah. Lah ngoten Pak nggih? Mohon maaf. Cuman ruhaniyah kita tidak di situ. Buktinya hati kita masih gelap. Pada Allah. Dikarenakan banyak ruhaniyah kita kena pengaruh hawa nafsu tadi.
Wa mahum bimu'minin, sesungguhnya mereka itu wa mahum, dan tidak ada, sesungguhnya dia itu tidak beriman. Hati-hati, ayat ini kalau kita artikan di tengah-tengah kita di syariat, berarti orang selain agama Islam. Mereka mengatakan wa minan nas mayyaqulu amanna billah. Sebagian besar di antara mereka manusia mengatakan amanna billah, aku beriman pada Allah. Tapi sebenarnya tidak. Iku berarti hanya di lisan secara jasmani, tapi ruhaniyahnya ini tidak. Bukti ruhaniyahnya ini tidak. Hatiku masih beriman, gurihnya itu datangnya dari kopi. Ini kalau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kau itu masih ada syirik khafi, ini yang sangat bahaya. Di dalam surah Al-Baqarah 257, perbedaan antara dua orang, dua golongan, satu yang betul-betul beriman pada Allah, satu yang tidak. Ini mengarahkan kepada apa namanya itu, bening dan budak. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Lagi, orang-orang yang menjadikan taghut, berarti selain Allah tadi ya, sebagai penolongnya, sebagai imannya, maka apa yang terjadi? Kegelapan. Berarti gelap. Hati kita nggak ada cahaya makrifat di situ. Tapi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang hatinya condongnya iman hanya pada Allah, maka Allah akan mengeluarkan ruhaniyah dari keruh menjadi bening, gelap menjadi terang. Allah akan menurunkan cahaya makrifat hanya hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Mayyasha nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Mereka yang selalu mewadifahkan, selalu menyibukkan hatinya berzikir. Udah, itu kuncinya. Kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatohar min janabati ghuflatihi. Heta, apakah mungkin jenengan ini, hati maksudnya, bisa masuk ke hadirat Allah, sedangkan di dalam hati kita ada hadas besar? Apa janabatnya hadas besar? Ghaflah, selalu lalai pada Allah. Apa mungkin kita bisa masuk ke hadirat Allah dan bertemu Allah itu? Lah, karakter tabiat hati kita selalu ada hadas besar, yaitu janabatnya. Hadas besar hati adalah lalai pada Allah. Contoh, aku lali
kalau gurih iku tekoni sangka Gusti Allah. Akhirnya jatuhnya gurih, atiku tuduhani pada gandengane kopi iku. Ini gak diatur ngene kapan Mbak aku? Mboten napa-napa nggih? Tak serempet-serempet ning ngeten. Jenengan nyantai, iki ngaji santai, mboten tegang. Mboten tegang. Nyantai mawon. Tegang kok metenteng sampean tambah stres sampean. Mesti kula dele Jumat daerah Jember iku kula nyantai ngoten. Mengapa kita itu selalu lalai pada Allah? Ini saya tidak bicara orang-orang yang sudah mengenal sirul asrar, Pak. Enggak. Ini di luar zona itu. Ya masa-masa kita waktu kita belum mengenal itu yang disebut lalai ghaflah niku itu. Kalau jenengan sudah mengenal sirul asrar dan condong hatinya mengamalkan, tidak dikatakan lalai, Pak. Karena lalai sampean itu enggak disengaja. Mohon maaf loh ya. Masuklah di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ini prosesnya. Sebelum jenengan dimasukkan ayat itu, jenengan iki ke buku lalai, melalaikan Allah. Alladzina yastami'una al-qaul. Orang-orang yang tidak disebut lalai atau orang-orang yang disebut sebagai pengikut setia Rasulullah adalah alladzina yastami'una al-qaula, atau orang-orang yang dikatakan sebagai golongan yang bisa kembali kepada Allah. Prosesnya adalah mereka itu telah menerima dengan bentuk mendengarkan al-qaula, wejangan-wejangan tentang ilmu ruhaniyah. Dia menerima, hatinya eksis. Tapi diteruskan wayattabi'una hasanahu. Mereka ini konsekuensi ngikuti apa petunjuk al-qaula di situ. Salah satu contoh al-qaula, pintu untuk kita meninggalkan iman selain Allah dan pintu kita untuk hanya iman pada Allah itu di sirul asrar fungsinya itu. Akhirnya wayattabi'una hasanahu, jenengan iki mengamalkannya. Lah sebelumnya mohon maaf Pak, kita kesebut orang-orang yang lalai, ghaflatihi. Jadi ketika saat ghaflatihi iki yang disebut apa? Hadas besar, janabat. Janabati hati masih ada, nggak bisa Pak kita ke hadratillah, nggak bisa. Sampai kapan kita seperti itu? Yes, jawabannya dalam pribadi masing-masing. Lah, kuncinya untuk adus jinabat gimana? Kalau bahasa syariat nggih, jinabat. Kuncinya kita menghilangkan lalai bagaimana? Masuk di dalam surat Az-Zumar ayat 18 tadi. Di situ. Dan atau
dalam petunjuk yang lain masuk di dalam surat Ali Imran 31. Ikuti Rasulullah. Artinya kita tidak hanya mengikuti dari sistem jasmani lewat hukum syariat, tapi kita harus juga mengikuti sistem rohani, hukum hakikat beliau itu. Makanya kalau mengatakan menghadap, menyembah Allah itu secara umum dikatakan sholat. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyembah atau sholatnya Rasulullah sebelum datangnya perintah Isra dan Mi? Bagaimana? Nggak ada yang bisa jawab. Secara syariat, ya mbuh, ngoten tok. Karena tidak diterangkan. Paling tidak millata Ibrahim Hanif, mengikuti apa nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Terus dikejar. Lah bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim? Kalau dari sisi hakikat langsung dijawab, semua aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, apakah anugerah, nikmat, apakah musibah, apakah bala, apapun, beliau itu ruhaniahnya selalu menghadapkan wajah beliau pada wajah Allah. Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Itu Rasulullah. Gampang nggih? Gampang. Gampang bagi jenengan yang sudah masuk di dalam Az-Zumar 18, Pak. Gampang. Cuman ngeten volumene biur pet, biur pet. Cara lampu disko iku ngoten, Pak. Biur pet, tuwa pete, habis itu biur lagi pet. Udah, Pak, itu proses ya. Proses kita yang dari Allah itu seperti itu memang. Kalau jenengan wa aslimulahu, pasrah pada Allah walaupun posisi jenengan masih di situ, itu di mata Allah tidak kebuku salah, ndak. Karena sampean mesti mengembalikan lapet kumang sopo sing ngepetkan. Nah ngoten kok. Akhirnya di situ kembalinya jenengan itu. Wis gak ada protes habis itu. Nah terus caranya saya mandi janabat itu dengan apa? Ya kalau jasad dengan air, seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau janabatnya ruhaniah dari kelalaian apa? Kembali lagi jawabannya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-Ahzab. Katsiran. Mengapa katsiran? Disuruh memperbanyak. Karena kita itu yo biurpet. Kalau itu sudah selesai, maka Allah akan mengganti biur, pet biur. Nanti di situ. Kathiron terus akhirnya biur tanpa pet. Siang malam tetap menyala cahaya ma'rifatmu. Baik keadaan kau tidur maupun terjaga atau tidak tidur sama. Karena ruhaniyah sesungguhnya tidak pernah tidur. Yang tidur itu jasmani, ruhaniyah nggak bisa tidur. Itulah yang namanya qalbin salim, hati yang sudah selamat pun.
Tinggal satu. Am kaifa yarju ayyaf himama dako ikol asror wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa yarju, bagaimana kau akan bisa menemukan sesuatu aslinya, ya, ayyafhama dako ikol asror, dari kefahaman dakoik, lembut-lembuti al asror tentang Allah. Bagaimana kau akan bisa paham lembut-lembutnya rahasia Allah? Lembut-lembutnya rahasia Allah itu ya apa? Gusti Allah itu mendatangkan kita anugerah. Itu sebetulnya Allah menginginkan kau supaya menjadikan anugerah itu sebagai jalan untuk bertemu Allah. Lah, yang menguasai anugerah itu Allah. Di situ loh lembut bagi mereka yang tidak tahu. Bagaimana panjenengan kalih kula niki akan paham tentang arti rahasia-rahasia di dalamnya? Itu ada sir-sirnya Allah, daqaiqul asror. Lawang kita itu menolak tentang masalah petunjuk-petunjuk menuju ke situ. Siapa mereka yang menolak? Orang-orang yang sudah kadung kedahuluan pinter. Mohon maaf ya, orang-orang yang sudah kadung kedahuluan sugih, orang-orang yang sudah kadung kedahuluan rumangsa apik daripada yang lain. Gak bisa, Pak. Bagaimana bisa mengharap akan mengerti rahasia-rahasia yang halus dan tersembunyi di situ tentang Allah, padahal ia belum bertaubat dari kekeliruan. Apa bentuk kekeliruan ini? Rumangsa sugih, rumangsa pinter, rumangsa dhuwur jabatane, rumangsa ngene iki kekeliruan kita. Jadi itu harus dihilangkan dulu. Sing sugih harus merasa hambane melarat, sing sugih Gusti. Sing asale kita alim hambane, sing alim itu Allah. Lah, sing pangkat, sing hormat, sing apik asale kita buang kitanya, kita yang bodoh, kita yang apa? Yang asor, yang dur, yang alim, yang tinggi hanyalah Allah. Mestinya gitu. Terus dengan cara bagaimana? Kembali lagi jawabannya dengan berzikir. Sadar. Sadar hakikate hamba terhadap hamba. Sadar dan menyadari hakikat sifat Allah pada Allah. Makanya mengapa perlu kita bahas aqaid 50. Kita bahas tentang sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya makhluk, sifat mokhalnya Allah, sifat mokhalnya makhluk, sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya makhluk. Biasanya kami bahas di dalam setiap tahun di bulan Ramadan. Mengembalikan aslinya bagaimana kau
Ini sama lah. Sering saya kasih contoh, iki rokok makhluk, korean makhluk. Nggak bisa. Korean memberikan manfaat terhadap makhluk. Rokok korean ya nggak bisa memberikan mudarat terhadap taplak di obong. Nggak bisa. Dirinya sendiri nggak bisa. Kalau tidak ada campur tangan orang lain, gitu loh maksud saya. Artinya kita hakikati makhluk iku maut, mati, gak iso apa-apa, nggak bisa bergerak, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, mulut nggak bisa membaca, jasad nggak bisa berjalan kalau tidak ada yang memperankan di situ. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan. Allah dawuh, wis kok ya tulung korean. Apa mungkin korean itu bisa menolong rokok untuk mengurupkan lah, menyumet ya. Sementara diri korean sendiri nggak bisa menolong dirinya, nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menolong jenengan sebagai, mohon maaf ya, ini kok jawaban yang sementara ada rumor yang mengatakan makhluk satu bisa menolong makhluk lainnya. Misalnya kula saged nulung jenengan, mboten saged. Hakikate lho ya, bukan syariat, pun salah paham. Gak bisa. Sampai kapanpun korean nggih meneng ngeten iki. Tolong ayo diperhatikan, diresapi, dihayati dengan sebenar-benarnya. Aslinya manusia seperti inilah makhluk itu. Berhubung ada sesuatu yang daqaiqul asror, sesuatu yang lembut, yang halus, yang manusia banyak tidak tahu, yaitu Allah. Maka mereka beriman korean bisa menolong rokok. Bukti nih, nah bukti nih, orang-orang itu umumnya tidak melihat saya yang mengorek. Iya, ayo diresapi Pak, andai kata tanpa saya bisa tak rokok iki, siapapun jawab tidak akan pernah itu iman yang benar. Coba kalau jenengan nyawang saya, aku Pak ya, aku ya, yakin jenengan itu mengatakan yang bisa menolong aku bukan korean. Saya ini dibalik. Halek jenengan gak ono, rek korean gak ono, apa iso sampai nyumet? Lah ngono nggih. Gusti Allah iki cara akal ngomong. Onokah, adakah orang perempuan tanpa bapak bisa hamil? Akal sampai medet jawabnya nggak bisa. Akal loh Pak sampai medet nggak bisa. Tapi kalau yang jawab hati mesti bisa. Opo api iku datangnya hanya teko korean tok? Enggak Pak. Dulu waktu zaman kuno kan belum muncul korean toh Pak. Caranya dengan apa? Lah,
Sebetulnya Pak, sebetulnya Quran itu adalah nurku. Sebetulnya gitu. Aku mengenalkan diriku terhadap hambaku supaya hambaku itu tahu aku, tak wujudno diriku rupa. Iki sing aja nganggo akal lho Pak, nggo iman. Yang belum dapat hidayah aja dipaksa, pedhotmu amen. Engko menuduh wujude Quran iku Gusti, lah iku bahayanya ada di situ. Pahami dulu firman Allah di dalam surah Toha ayat 14 dan surat Al-Anbiya ayat 25 tentang anak. Wis, iku wis umet-umetno. Engko umpama kok ya tetep mumet, udah enteng-entengan ae. Lantaran lah, wis ngomong lantaran akhirnya. Lantaran Gusti Allah menyangkorean, akhirnya rokok bisa disumat. Berarti manfaat itu datang bukan mutlak karena korek. Sekarang bagaimana jenengan ini memfanakan, mohon maaf, arti daripada nurullah itu bagaimana? Atau dalam istilah lain, jikalau kau ingin tahu wujudnya matahari, jangan kau lihat cahayanya. Kalau kau melihat cahayanya, kau akan tersilaukan dengan cahaya. Nggak bisa. Terus piye carane? Wis, iki nek umpama tak paham lo temen tuas ngelu aku yoan. Wis ngene ae. Pun kuncinya sampean wadifahno terus zikirmu, zikir sirul asrmu sampai ke fana'u dzikri, nanti di situ Allah sendiri yang membimbing. Sudah nggak ada campur tangan orang lain, nggak ada Pak. Allah sendiri. Jangan ragu jenengan. Jenengan sudah tahu sistemnya dzikir sirul asr itu, sudah jalankan itu. Wis gak usah ngereken omongan orang lain. Udah lakukan sistem itu terus. Dengan begitulah nanti, inilah yang dimaksud apa ayat yang kusebut tadi. Allah akan menurunkan malaikat biruhi dengan membawa wahyu, menghendaki alam yasha, jenengan ditarui cahaya makrifat itu. Lah berarti ojo duweni karep awakmu iku bisa ngerti sir-sire Allah di dalam setiap aktivitas apapun, manakala kalau kita itu kedahuluan rumangsa sugih, rumangsa pinter, rumangsa alim, rumangsa bener dhewe, macem-macem, nggak bisa Pak. Lah untuk cara menghilangkan itu kembali lagi pada zikir, sebab zikir itulah yang nantinya akan memberitahukan terhadap Anda sifat hakikati makhluk itu bagaimana, sifat hakikati Allah bagaimana. Akhirnya ketika jenengan sugih, yang muncul dalam diri Anda, aku Allah sing sugih, bukan aku manusia. Itulah jiwa yang sudah menjadi ruh, yang ruh itu fitrah. Saged dipaham Pak nggih?
Lah, solusinya dari beberapa makalah tadi hanya satu. Sibukkan hatimu berzikir, sehingga wahai saudaraku yang ada di zikir khafi, naiklah zikir hakiki. Itulah zikir sirul asrar. Baru robitohmu nanti bener. Ketika suluk mesti usulmu terjadi. Mesti usulmu terjadi. Lah, kewusulan itu tidak harus melewati dunia mukasyafah. Tidak harus. Jikalau melewati dunia mukasyafah, gini Pak nanti. Niki kasab maknawi. Jenengan dimasukkan satu alam di mana alam itu sudah tidak ada siapa-siapa. Alam itu tanpa batas. Siapa yang masuk mesti senang. Mesti hatinya senang. Nggak kelihatan lampu atau matahari, tapi padang putih. Bukan putih baju ini loh, bening. Hawanya tidak panas, ya tidak terlalu asrep, seperti es enggak. Pokoknya sejuk. Siapa yang masuk di situ maka tidak ingin keluar. Inilah yang dimaksud ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ridho dan diridani masuknya itu. Mengapa ridho dan diridhoi? Si jiwa berani melepaskan semua perkara yang membudakkan, mengkeruhkan hati dirinya, atau yang disebut masyaallah, ridho melepaskan bojone, ridho melepaskan anaknya, ridho melepaskan apapun tentang iman, ya, ganti sekarang adalah Allah secara ruhania. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli, iki jannah itu bahasa syariat, bahasa hakikat musyahadah. Lah, ketika saat itu keakuan dirimu makhluk tadi wis mboten enten, berarti akunya Allah yang terjadi di situ. Ini manakala ditampakkan gambar proses kasab maknawi seperti itu, Pak. Kalau tidak, begini, jenengan khalwat, ya, lalai, sudah hilang semuanya, lalai apapun, juga ada berita-berita gambar sing ya apa sing ditemokno, ndak, embuh gak iso tak ceritane, tapi tatmainnul qulub, ati sampean iku keadaan damai, ya itulah yang disebut musyahadah. Laksana orang tidur tidak bermimpi. Anda sudah merasa tidak ada. Bangun-bangun, ya Allah, tidur tak aku mang. Ciling-iling metu piro mangke. Enggak ada. Allahu Rabbi. Di situ. Lah, sekarang terjadi di saat khalwat umum. Jenengan kerja di tengah terik matahari, posisi sampai yang dikatakan di musyahadah, sampai nak keadaan sadar toh dia, lalai apa yang kau lakukan itu, bergelora dalam hatimu itu keakuan Allah yang melakukan. Sudah tidak ada iman, munculnya gawean itu dari diri jenengan. Bergemuruh datangnya dari keakuannya Allah.
terasa, Pak. Jadi enjoy, nggak ada istilah itu capek, nggak ada rasa capek. Alhamdulillah, kok umpama Pak kula ngetut nih nafsuku moh budal, Pak, kula niku bendina ngaji moh budal. Masalahnya dimanapun jasad saya suwe mlaku ya saya pegel. Udah pelajaran dari Allah, daqaiqul asrar itu akan digerojok dalam hati jenengan, akhirnya nggak ada rasa capek, ujuk-ujuk langsung bongkong neng. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari makalah tersebut, proses perjalanan kita sebelum kita fitrah lagi itu semua kita ngalami kekotoran. Ketika saat di wilayah kotor itulah hati nggak akan bisa dikatakan iman yang sebenarnya pada Allah. Sekalipun jasmani jenengan mengatakan amantu billah, mboten saged. Barometere sederhana, waktu sholat. Bisakah as-sholatu mi'rajul mu'minin? Kau jadikan pertemuanmu terhadap Allah? Ternyata tidak. Iki fakta terjadi pada siapapun. Kita nggak bisa munafik, Pak. Nggak bisa munafik. Hati lo ya, nggak bisa. Alimo koyo opo saya. Apalau kitab Quran hadis berapa kitab pun saya, manakala belum yastami'unal qaul tentang dinul haq, pasti hatiku itu masih ingkar pada Allah. Estua masih ingkar. Akhirnya saya tidak akan pernah tahu nyatane Allah di dalam daqaiqul asrar. Nggak bisa. Daqaiqul asrar nggak bisa. Lembut-lembutin ilmu untuk membedah rahasia Allah nggak akan pernah bisa. Itulah disebut kita zona kotor. Ketika keadaan rohaniah kita itu di zona kotor sebab seperti ini, maka muncullah wahyu Allah, perintah untuk keluar dari ini. Akhirnya muncul surat Az-Zumar ayat 54. Asbabun nuzulnya karena kondisi rohaniah kita dalam keadaan jauh dari Allah. Lekaslah kembali kau pada Tuhanmu. Iya. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu seperti itu. Lah, untuk kembali berhubung ilmu caranya kembali terkesan ditutup-tutupi sejak zaman sakwise setelah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin. Maka jangan heran umat Islam khususnya sholat iku asal-asalan. Artinya nggak bisa ketemu Allah. Akhirnya daqaiqul asrarnya Allah nggak bisa Anda tahu. Bagaimana mungkin Anda akan bisa mendapatkan mutiara di dasar lautan, lawang Anda nggak dikasih tahu jalannya cara untuk mendapatkan mutiara? Nggak bisa, Pak.
Makanya jangan heran kalau umat Islam pada penghujung zaman ini, kata Rasulullah, akeh umatku, umat Islam tapi mutunya seperti buih di lautan. Diombang-ambing ombak ke selatan, timur ke timur. Karena imannya itu belum ihsan pada Allah. Jadi ditui nafsu sing macam-macam kesenangan itu. Bojone loro telu terus begitu. Pabrikmu kan wis siji. Mendano ndok loro gimana? Terus Pak, gak ada habisnya kita diombang-ambing. Karena itu tadi, pertama ilmu yang mengajarkan tentang ruhaniyah makrifat Allah di la ilaha illa anta wa ana ikut dikubur. Siapa yang berani menyampaikan, langsung dibunuh karakternya. Kalau dulu sebelum ada undang-undang memakai hukum rimba, sikap dibunuh. Ya, sekarang karakternya sehingga jangan heran kalau ada satu muncul dulu Pak ya, satu film yang menyudutkan dan mengkambing hitamkan ahli tahqiq lewat filmnya Siti Jenar. Padahal mereka nggak paham maksudnya aku sopo, nggak paham. Itu maksudnya supaya umat Islam itu tidak masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana wa. Di situ loh maksudnya. Dilihat di dalam surat Ibrahim ayat 3. Sebelum itu terjadi sudah dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Meninik bobokkan dirimu dengan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan hayatad dunya. Sebab kalau ruhannya sudah masuk di situ, maka alal akhirah akan melalaikan hakikat makrifat. 2. Wa yasudduna an sabilillah. Dengan cara apa mereka menghalang-halangi? Itu tadi propaganda, Pak. Ditampilkanlah, mohon maaf, filmnya Sunan Kalijogo dengan Siti, padahal nggak ada. Sampai kali kula lak jare to ya. Sing dadi sutradara gawe film ki ya jare. Korbane jare, sing gawe korban ya jare. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan di dalam itu benar dan tidak? Lah kau belum masuk ke dalam. Sampeyan tak kandhani, Pak. Bapak Ibu ning jero omahku iku ana arek wedok payu. Jumlahe ana 7. Misalnya, bagaimana mungkin jenengan itu menghabari terhadap yang lain dikatakan sah? Lah wong Anda tidak tahu di dalamnya. Masuk dhisik, Bos. Bener apa ora? Lah ngoten sih. Hetah, bagaimana Anda itu bisa bercerita ya? Apa isi di dalam tas saya? Lah wong Anda tidak pernah membuk. Ya jare-jare. Kalau jare badi-badi be kira-kira.
Jero ono apa? Gak ngerti sampean. Ono ulone ya gak ngerti. Gak bisa sah, Pak. Anda akan dianggap sah manakala Anda sudah membuka dan melihat di dalam isi apa. Bagaimana mungkin dikatakan benar kita golongan syariat mengomentari hakikat makrifat itu sesat? Lawang kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Sah boten sah. Anda akan tahu apakah di dalam itu nanti benar atau tidak. Anda harus masuk. Bukan malah Anda menolak untuk tidak masuk. Masuk dulu baru tahu Anda. Makanya mengapa di dalam Al-Quran itu Allah membimbing kita tentang tauhid. Pertama la ilaha illallah, kemudian la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Terus ngomong, aku hikene gak ono siti jenar. Yang ada adalah Allah. Aku iki Allah. Lah ngoten nggih. Lah kowe gak ngerti apa sing dimaksud ana. Tuduhamu ya mungkin nanggone makhluke. Lah ngoten niku. Padahal yang dikatakan sudah ki ana la ibsar wa mubsyar wa basyar. Semua apa mulai anta huwa Allah sudah tidak ada, gak berlaku bagi panjenengan. Yang berlaku ana. Tapi berhubung kita memakai akidah ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf nggih, ojo ditokno nang jaba bos, rusak nanti. Cukup di dalam hati. Akhirnya disitulah keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat terjaga, Pak. Ya, monggo hablum minannas bisa diterima, apalagi hablum minallah. Hukum syariat ya kita jaga, hukum hakikat berlaku di tengah-tengah hukum syariat. Itu kan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikhtiar usaha ya berlaku, tapi hukum hakikat ketika berlaku ikhtiar dan usaha, hukum hakikat berlaku. Keaslian di dalam biarlah dirimu dan Allahmu yang tahu. Paham nggih? Ngono iku sing nekat. Wah nek ngene ya wis gak paham. Des. Kebenaran di dalam dikeluarkan, mak jeret. Bagi awam, Pak, langsung jegelek, Pak. Estu. Bagi jenengan yang sudah berenang di dalam bahru tauhid, aman. Cuman yang belum berenang di bahru tauhid tasik bingung. Sehingga menimbulkan opini terkesan ada fitnah. Akhirnya di dalam kitab hikam itu ya keseimbangan hukum syariah dan hakikat. Makanya dibuat pedoman akidah ahlussunnah wal jamaah. Solusi tetap berzikirlah hatimu untuk menghilangkan semua yang menjadikan buteknya hati, keruhnya hati. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.